Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabar akan, tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin kembali menggelar rapat bersama DPRD Banjarmasin untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dalam penanganan wabah virus corona di Kota Seribu Sungai dan menyusun rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Realisasi dan tahap pertama itu telah menyelesaikan ruang isolasi. Tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin kembali menggelar rapat bersama DPRD Banjarmasin untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dalam penanganan wabah virus corona di Kota Seribu Sungai, tengah hari Senin 20 April 2020. Selain itu menyusun rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Karena Banjarmasin mulai memberlakukan PSBB tersebut terhitung mulai tanggal 24 April 2020 hingga 14 hari ke depan. Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya, Wahitakoni Prima TV usai rapat sangat mendukung adanya pemberlakuan PSBB ini, sehingga perlu adanya kesiapan dari seberatan pihak terutama yang berjaga di pos-pos perbatasan. Sehingga perlu adanya ratusan personel Satpol PP wan Damkar juga dibantu Linmas Banjarmasin untuk dikerahkan melakukan patroli wan berjaga di setiap pintu masuk ke Kota Seribu Sungai ini. Penjagaan yang melibatkan seberatan pihak ini, ujar politisi Partai Amanat Nasional ini, harus dilakukan 24 jam, sehingga arus orang wan barang dari luar Banjarmasin bisa terkontrol dengan baik. Hari Wijaya pun meminta tim medis dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan termometer atau pengukur suhu tubuh bagi warga yang masuk ke wilayah Banjarmasin. PSBB ini mungkin di pos itu akan berguna karena pemeriksaan orang di luar daerah Kota Banjarmasin di sana. Bahkan nanti mekanismenya pakai termogan dan yang lainnya. Tapi minta kalau tetap memakai termogan itu harus didampingi dengan petugas kesehatan untuk menganalisa hasil pemeriksaan termogan tersebut. Jangan cuma Pol PP atau saya kurang pendapat seperti kayak tidak mau yang diperiksa oleh security gitu lah. Mana membaca atau menganalisa hasil itu memang ada ilmunya lah istilahnya, tidak khusus. Yang jelas petugas terus ada di tempat lah. Ya, petugas harus ada. Jadi mudah-mudahan lebih dioptimalkan lah tenda-tenda tersebut. Sementara itu, Sekretaris Satpol PP wan Damkar Banjarmasin, Fahru Raji, menyatakan siap untuk menempatkan anggotanya di pos-pos penjagaan termasuk melakukan patroli di jalan. Bahkan selawas pemberlakuan PSBB ini, ujar Fahru Raji, pihaknya akan mendirikan beberapa pos penjagaan di tiap pintu gerbang menuju wan keluar dari Banjarmasin. Kita berharap masyarakat bisa sadar, bisa mengerti, karena bagaimanapun ini adalah wabah ya. Nah, tentunya kita berharap masyarakat turun berperan serta semua. Pak, ada berapa Satpol PP diturunkan nanti dalam setiap penjagaan, Pak? Jadi kalau PSBB ini kita punya personal ya, untuk Satpol sendiri itu sekitar 200 ya. Sekitar 200 orang. Berarti untuk satu pos? Ya, kemudian juga dari Linmas ada 290-an, kemudian dari Damkar, jadi semua kekuatan kita turunkan. Jadi setiap pos kita mungkin tempatkan sekitar 15-20 orang. Sedangkan pos yang akan dibangun mulai dari Lingkar Selatan, Pal 6, Sungai Andai hingga di Handil Bakti, Batola.